sekarang ini. Sorak-sorai pada Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Mujizat-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Benar ya Tuhan, Engkau curahkan mujizat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu hadir di tempat ini Tuhan, memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk rawatan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Urapi kami yang mendengar Bapa. Berikan kami hati pikiran untuk boleh mengerti apa yang Tuhan mau, supaya firman yang ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan, semuanya boleh menguatkan kami, boleh mengajar kami, mendidik kami Tuhan, untuk kami terus berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu tidak mengerti apa-apa, tetapi biarlah Engkau Tuhan Yesus yang berkata-kata kepada kami semua. Pakai mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami semua siap mendengar firman Tuhan. Mari kita yang percaya dan siap sama-sama kita katakan amin. Saudara terkasih, tolong buka presentasinya. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan bicara tentang diberkati untuk menjadi berkat. Slide show. Diberkati untuk menjadi berkat. Sebentar. Saudara terkasih, kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang Kristen, ada 3 hal. Kalau saya dapat kemarin kutipan dari seorang hamba Tuhan, bahwa kita sebagai anak Tuhan itu ada 3 hal yang kita harus lakukan di hidup kita. Yang pertama, kita memberkati atau menjadi berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyaksikan, bersaksi akan kebaikan Tuhan Yesus dalam cara hidup kita, dalam kehidupan kita. Artinya kita hidup adalah menyaksikan apa yang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang perlu kita lakukan. Dan yang ketiga, kita harus memuridkan. Memuridkan artinya menjadi mentor agar orang lain juga bisa melakukan, memberkati, menyaksikan, dan memuridkan. Ada 3 hal. Jadi semuanya berputar. Kalau saya memberkati bisa, berarti saya juga harus menyaksikan, kemudian saya harus memuridkan orang lain supaya dia bisa memberkati dan menyaksikan dan memuridkan lagi. Dengan demikian, cycle yang seperti ini tentu amal kami Tuhan Yesus juga boleh disukseskan. Itu. Mari kita coba buka dulu Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Jadi janji Tuhan kepada Abraham. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Cuman 1 ayat, 2-3 ya.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Dia akan menjadi berkat. Kemudian di Galatia 3 ayat 29, Galatia 3 ayat 29, kita baca bersama-sama juga. 2, 3 ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Tuhan berjanji kepada Abraham, dan di Galatia 3 ayat 29 juga dijelaskan juga bahwa janjinya itu ternyata berlaku juga bagi kita sebagai milik Kristus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Kita berhak menerima janji Allah, yaitu diberkati menjadi berkat. Hari ini kita akan belajar tentang memberkati. Dikatakan memberkati, saudara terkasih, berarti ada sesuatu yang diberikan, ada sesuatu yang diterima dan ada sesuatu yang diberikan. Itu dalam hal memberkati. Nah, tetapi ada pertanyaannya timbul. Kan memberkati itu diberikan, diterima dulu dan memberikan, diberi dan diberikan. Nah, pertanyaannya apa dulu yang ini? Kita diberkati dulu atau memberkati dulu? Diberi dulu atau memberikan dulu? Nah, itu jadi pertanyaan kan. Duluan mana? Kira-kira seperti itu. Jadi ini hal seperti ini jadi kayak mirip aja dengan kisah atau cerita tentang ayam dan telur. Duluan mana katanya. Jadi hal yang tidak perlu kita buang-buang energi membahas itu, duluan mana diberkati atau memberkati dulu. Tetapi hari ini kita boleh dapat rema firman Tuhan. Kalau Abraham diberkati Tuhan dan kemudian dia memberkati, berarti artinya pada saat itu dia diberkati dulu baru dia memberkati. Abraham diberkati Tuhan. Tetapi kita akan lihat di mana memberkati dulu atau diberkati. Kita belajar dari Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Kita bacakan juga Lukas 6 ayat 38. Ya. 2, 3 ya. Berilah dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam libaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah maka kamu akan diberi. Artinya berilah berarti kita dahulu memberi, baru kita akan diberi. Berarti dalam hal ini kita belajar memberi dulu, baru kita akan diberi. Nah, tetapi kita tidak boleh terjebak dalam hal memberi itu, tidak boleh terjebak tentang berpikir tentang bahwa itu harus materi saja atau jumlahnya. Supaya kita bisa memberkati, kita memberi sekian, kita memberi uang atau memberi materi, baru kita diberkati. Kita nggak boleh terjebak ke dalam hal-hal seperti saudara terkasih. Hari ini kita boleh berpegang prinsip bahwa memberkati atau berbuat kepada orang lain terlebih dahulu sebelum kita diberkati tidak mesti itu dalam hal materi, karena orang sering enggan untuk memberkati kalau udah berpikir tentang mungkin harus banyak orang. Jadi kita belajar bahwa memberi itu, memberkati itu bukan soal apa yang ada pada kita, bukan soal apa yang ada pada kita, tetapi tentang apa yang bisa kita lakukan pada hal-hal yang ada pada kita itu. Artinya bukan kita punya dulu baru kita memberi, tetapi kita harus belajar apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya itu. Apakah itu bisa menjadikan berkat? Nah, seperti itu supaya kita tidak terjebak dalam hal harus memberi dulu baru akan diberkati Tuhan. Karena akan sulit. Karena kalau bicara tentang materi tentu akan sulit orang bisa memberi gitu ya. Apalagi misalnya
jumlahnya harus ini harus itu. Jadi kita hari ini belajar bahwa memberi itu adalah melakukan sesuatu dari apa yang kita punya itu. Apakah itu bermanfaat bagi orang, apakah itu menjadi berkat bagi orang. Kita boleh memberi itu bukan dari hal materi. Ada banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan atau kisah-kisah di Alkitab yang menceritakan bagaimana memberi itu juga bukan dari materi. Misalnya tentang janda Sarfat, saudara boleh baca itu di 1 Raja-Raja 17 nanti, bagaimana dia memberi kepada Elia dalam kondisi yang sangat kesusahan, yang akhirnya dia bisa diberkati. Nah, di situ kalau melihat nilainya mungkin nggak terlalu banyak, tetapi apa yang dilakukan terhadap apa yang dia punya saat itu. Demikian juga pada kisah tentang seorang miskin yang memberi persembahan di bait suci. Ketika Tuhan Yesus melihat dia memberi hanya sepeser saja, tapi orang-orang memberi banyak. Tapi dia melakukan apa yang dia punya, yang bisa dibikin buat memberkati orang. Jadi bukan dari materi itu, bukan dari jumlahnya, tetapi apa yang bisa kita lakukan pada apa yang kita miliki. Itu yang kita pelajari tentang memberi juga, supaya kita diberkati Tuhan. Saudara terkasih, berprinsip supaya kita mungkin lebih gampang juga bisa memberkati, karena kan kita harus memberkati dulu supaya diberkati. Kita boleh memegang satu prinsip, bahwa kita itu apa yang kita punya itu kita sebagai manajer saja, atau kita hanya pengelola saja akan apa yang kita punya. Di Matius 10 ayat 39 saya bacakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi kita mengelola saja, jangan kita pertahankan apa yang kita punya. Kalau di sini katakan nyawa, barang siapa mempertahankan nyawanya, kehilangan nyawanya. Coba dikelola, nyawanya dikelola, coba hidupnya dikelola, supaya jadi berkat bagi orang lain. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk memiliki segala sesuatu, tetapi segala sesuatu kita harus kelola. Jadi kita belajar untuk mengelola apa yang kita miliki, supaya itu semua menjadi berkat. Yang kedua juga, kita harus memiliki satu keberanian untuk memberi. Kalau kita memberi, biarlah itu sesuatu yang lahir dari kasih kita kepada Tuhan, bukan karena hal-hal yang lain. Karena banyak orang mungkin bisa memberi tanpa mengasihi Tuhan. Orang memberi karena tapi tidak mengasihi dengan tidak mengasihi Tuhan. Orang bisa melakukan itu, tetapi kalau hal seperti itu tentu ada itunya nanti, ada sesuatu hal yang diharapkan balik. Jadi kita belajar kalau kita memberi itu ya karena itu lahir dari kasih kita kepada Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, pasti dia akan mampu untuk memberi. Saya ada satu kesaksian sedikit bagaimana saya memberi dulu. Suatu saat di pas tahun kami ada suatu masalah. Jadi ada beberapa orang, ada satu keluarga yang sering sakit-sakitan. Jadi sesuai dengan anggaran dasar kita harus melakukan PPLS, harus kita berikan kepada yang sakit itu PPLS dan anggaran dah. Jadi dia karena sering sakit, sering ini, jadi banyak biaya ke dia. Jadi kasnya mulai habis ke si orang tersebut. Orang-orang pas saat itu mulai protes. Kalau begini ya kita habis ini kita nanti kas kita, nggak ada ke yang lain. Kita selalu memberi ke dia saja seperti itu. Jadi mulailah ini ada clash seperti itu. Nah, saya berhikmat, saya bilang pada saat itu memang untuk menenangkan itu semua. Oke, pada akhirnya kita memang ambil satu keputusan bahwa dalam 1 tahun seseorang yang sakit itu hanya boleh 3 kali menerima. Ada hikmat seperti itu. Tetapi sebelum itu disampaikan, saya berkata kepada mereka semua, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, memang dalam hal seperti ini saudara mungkin keberatan ketika selalu memberi, tapi saya mau ajarkan kepada kita semua bahwa saya pribadi, saya lebih suka di pihak yang memberi saja. Saya minta pada Tuhan supaya saya selalu memberi saja di pas tahun ini. Saya tidak mau menerima itu.
Jadi saya biarlah terus saya yang memberi. Itu saya bilang, puji Tuhan. Sampai saat ini, mungkin Tuhan dengar doa saya itu, kita tidak pernah menerima TKS dari punguan kami. Setelah saya ngomong seperti itu, hanya sekali saja saya dapat anggaran ketika si Ben lahir. Jadi ada pasal itu ngasih sesuai anggaran dasar. Setelah itu nggak ada sampai hari ini. Puji Tuhan, doa saya didengar Tuhan supaya selalu memberi. Nah itu memang memberi, mungkin karena saya harus mengasihi kasih Tuhan. Jadi oke, saya beri saja terus. Saya nggak mau jadi pihak penerima. Puji Tuhan sampai saat ini. Nah, yang ketiga juga kita belajar bagaimana kita supaya bisa memberi itu, bahwa saudara terkasih, bahwa ada kebahagiaan dalam memberi itu. Di Kisah 20 ayat 35, Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20:35, kita baca bersama-sama, 2-3 ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Ini firman Tuhan, lebih berharga memberi daripada menerima. Saya berdoa kita semua adalah selalu ada pihak-pihak yang memberi. Nah, saya ada kutip juga quote dari di internet tadi, ada bahasa Inggrisnya yang bilang, there is no happiness in having or in getting, but only in giving. Saya quote dari internet ini. Jadi nggak ada kebahagiaan dalam hal memiliki atau dalam hal menerima, tetapi hanya ada dalam hal memberi. Kita akan merasakan suatu hal yang berkat Tuhan, ada rasa kebahagiaan ketika kita mampu memberi. Ingat, bukan dari jumlahnya, bukan dari nggak boleh ada iming-imingnya, tapi kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, kita memberkati karena kita diberkati Tuhan, dan kita beri karena kita bersukacita, pasti ada akan sukacita. Saudara terkasih, ini juga sebagai penutup dari firman dari saya nanti tanpa gembala. Saya juga kutip kisah dari Charlie Chaplin. Semua orang pasti kenal siapa Charlie Chaplin. Charlie Chaplin kan seorang komedian yang sangat berhasil di zamannya. Namanya Sir Charles Spencer Chaplin. 16 April 1889 sampai 25 Desember 1977. Suatu saat dia pernah bercerita tentang masa kecilnya. Dikatakan, waktu aku masih kecil, aku diajak ayahku untuk nonton pertunjukan sirkus. Sebelum masuk, kami antri di depan loket untuk memberi karcis. Antriannya cukup panjang. Maklum di kota kecil pada saat itu ya. Dan di depan kami ada satu keluarga yang ikut antri, bapak, ibu, dan 4 orang anaknya. Jadi ada satu keluarga. Dari anak-anak itu kelihatannya tampak bahagia. Dari pakaian yang mereka pakai, kelihatannya mereka bukan orang-orang kaya. Mereka hanya berpakaian sederhana, meskipun itu tidak dekil. Jadi mereka orang sederhana. Tiba giliran mereka harus membayar karcis, sang bapak merogoh kantong celana dan tampak kebingungan. Ternyata uangnya tidak cukup untuk membeli 6 lembar karcis. Dia sedih dan murung. Kemudian segera minggir dari antrian. Ayahku melihatnya dan langsung merogoh uang $20 dari sakunya. Ayahku langsung menjatuhkannya di samping bapak 4 anak itu. Ayahku menempuk pundaknya dan berkata, "Pak, itu uang bapak jatuh." Bapak itu menoleh dan memandang ayahku, dan dia sadar bahwa ayahku mau membantunya supaya bisa membeli 6 karcis. Jadi ada di pura-pura uangnya dijatuhin, mungkin supaya bapak itu nggak merasa terhina atau nggak merasa direndahkan. Pura-pura, "Pak, uang bapak itu jatuh," dia diambil. Dia tahu sebenarnya orang ini ingin membantu saya. Bapak itu tersenyum, matanya mulai sembab, menahan tangis, dan dia ambil uang $20 itu dan berterima kasih. Ayahku pun tersenyum lantas mundur menghampiri aku. Itu ceritanya si Charlie Chaplin. Dan aku melihat keluarga itu segera membeli
praktis untuk keluarganya. Mereka tampak sangat bahagia. Ayahku lantas menghampiri aku dan mengajak aku untuk pulang. Kami tidak jadi menonton pertunjukan sirkus. Ternyata uang ayahku hanya $20. Diberikan semua. Dan dia sudah berikan kepada keluarga itu tadi. Dan ini yang dikatakan dia, yang menjadi kutipannya dia. Dalam hidupku, itulah pemandangan yang paling menakjubkan. Pemandangan yang jauh lebih indah dibanding pertunjukan apapun di muka bumi yang pernah saya lihat. Sejak saat itu aku meyakini bahwa pendidikan terbaik adalah tindakan, bukan kata-kata. Jadi Charlie Chaplin kan seorang yang sangat berhasil, banyak melakukan pertunjukan, tentu dia juga banyak melakukan pertunjukan, tetapi pengalaman dia bersama ayahnya itulah menjadi pertunjukan yang paling hebat. Dia belajar, mungkin kita belajar juga bahwa yang pendidikan terbaik itu adalah kita bertindak, bukan berkata-kata. Kita kelola apa yang kita punya untuk memberkati orang. Pasti kita juga akan diberkati Tuhan. Tidak harus materi, tetapi ada kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Ini firman boleh saya berikan sebelum dari Bapak Gembala kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk kami boleh memberi supaya hidup kami juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar dan kami memberi bukan karena materi, tetapi itu semua karena kami mengasihi Tuhan. Kami memiliki kebahagiaan ketika kami memberi. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap hati pikiran kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin.